wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih telah memberi kesehatan, kenikmatan, kelonggaran untuk bisa dapat berkumpul di sini terus menimbangkan anak-anaknya ya. Alhamdulillah diberi kesehatan yang bagus, sehat selamat. Ayo masalah jangan apane ra cetak kok dadi sehat tuh. Dadi sehat Bude. Terus alhamdulillah. Dan lunga anune. Ora nek kita belum anu rasa nang masjid. Terus penting ora bisa. Bang dipure balsam balsam. Jelas-jelas ini bangga anak nggih. Kanggo kesehatane anak iki. Nek dapet anu nek enak tengereng kok ya naik. Kok nek isine elek ya nek apa kae garis. Ning gawe kok yo jenenge urung apik ben ngeruti. Apa gunane ning bangke iki mung ben ngeruti anu kadare naik turune isine bagus orane bobote semene kok bobote kurang banget jenenge yo elek. Bobote go dhuwur menika gumer semene ki umur. Umur semene kok bobote semene yo ora bagus. Lah ngono dadi ben do ngerti timbangane nggih. Ya sing itu yo putune bae terke aku ora boleh. Aku tuh ngantor ki terus kan iki. Sampeyan. Kan modal silakan ya. Ya aku ya karo anak-anakku. Jadinya ya aku makane bayi putu-putu. Kak nek kepala Ya terus bangke ngeterke barang sini. Makanya Pak ya. Ya putra dhewe nek anak ngomong ya digawa dhewe. 11,6 pengalaman. Bener sih, wong ora ngerti ora mangkat ngono ya ora ngerti ora pengalaman. Wis daya ingkang nganggo nasi sama 3. Nah, Ini dua-duanya enggak? itu ini enggak jaga. Dua. Mau nanti ulung buka kate wawasan bismillah sesarengan. Napa-napa wis diawali bismillah. Monggo wawasan bismillah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. 45. Mbak Nabila 45, Mbak. Iki bukunya Mbak ndi, Mbak? Bagus. Pun ini ada apa-apa. Insyaallah dilindungi ya. Alhamdulillah. Manten kesane diisi mbak-mbake. Monggo aturaken. Sebelumnya perkenalan dulu nih Ibu. Kami dari mahasiswa UNS. Kenalkan saya Presiana Kusuma Wardani. Prodinya PDKU semester 5. Yang itu namanya Kori Guru Ida, sama kita satu kelas. Nah, yang video ini Mbak Nadia dan yang Mbak itu Mbak Safa Tasya. Nah, kami di sini itu mau mensosialisasikan dari mana ini? Oh, okay. Asal saya Ngawi, asalnya Mbak Rory, saya dari Mbak Nadia dari Cikarang, Mbak Safa dari Solo Baru. Yang pertama yaitu saya akan mensosialisasikan hostel culture. Hostel culture itu yang sedang diperbincangkan sekarang ini, jadi ramai-ramai karena hostel culture sendiri berdampak di kehidupan, pengasuhan kepada anak, bahkan kepada kesehatan kita sendiri. Nah, hostel culture itu yaitu gaya hidup di mana kita merasa harus bekerja keras terus gitu loh. Tanpa ada istirahat, kita pun merasa kayak itu tuh kalau misalnya kita malas-malasan, kita merasa tidak produktif. Padahal hal tersebut itu kadang kita bermalas itu karena kita capek atau karena kita mungkin belum gimana ya, kayak istilahnya belum refreshing gitu loh. Jadi anak milenial zaman dampaknya itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, gejala depresi, burnout. Nah, burnout sendiri itu kondisi saat seseorang itu merasa lelah banget berkepanjangan karena
stres gitu, kerja yang sangat berat itu akan mempengaruhi kesehatan mental ibu-ibu panjenengan. Dan juga selanjutnya dampaknya otak kurang produktif. Jadi kalau kita sering bekerja dan tidak sering merefreshing diri, nanti kita jadi sulit untuk berinovasi, gampang marah, dan emosinya menjadi tidak stabil. Dan juga yang paling terakhir itu tidak menikmati hidup. Jadi kita hidup itu kadang merasa hambar meskipun di keramaian, tapi merasa kesepian seperti itu. Jadinya kita tuh merasa kayak kok hidup aku kosong, padahal sudah disibukkan dengan beberapa hal kegiatan, tapi kok masih merasa bosan apa-apa. Itu mungkin dampak dari hustle culture di Indonesia. Nah, hustle culture ini juga mempengaruhi penghasilan. Jadi ketika kita bekerja terus, nanti kita kadang melupakan waktu-waktu di mana kita harus bermain dengan anak, melupakan waktu bermain sendiri. Iya, niku terus dampaknya dengan anak. Dan dampaknya di orang tua ini kadang terkena imbasnya, jadi sering cekcok atau niku. Jadi kita harus gimana ya, membagi waktu dengan pas. Misal kita sudah bekerja 4 jam dan istirahat gitu, karena otak itu hanya bisa bekerja 4 jam. Lebih dari itu kita pasti merasa lelah. Kita harus istirahat dulu untuk melanjutkan pekerjaan. Jangan dipaksa, terlalu dipaksa, karena kalau terlalu dipaksa biasanya malah menurunkan tingkat kecerdasan. Nah, untuk kadang juga kita kurang mengerti pengasuhan kalau kita bekerja keras terus. Jadi anak-anak yang masih kecil jadi kurang terstimulasi, atau mungkin besarnya kok menjadi anak yang bandel ya, besarnya kok main HP terus. Nah, itu sebenarnya tanaman dari sejak kecil, dari sejak anak usia dini. Anak usia dini itu sekitar umur 0 sampai 8 tahun. Nah, itu usia emas, di mana anak-anak itu harus distimulasi terus agar nanti ketika besar, ketika berkembang saat kuliah, saat SD, SMP itu mempunyai kesehatan mental dan kesehatan fisik, serta mempunyai well-being atau istilahnya itu sejahtera bagi anak-anak itu sendiri. Jadi anak itu tidak usah diatur, kita sudah menstimulasi dari yang kecil, dari anak usia dini. Selanjutnya dampak dari hustle culture sendiri itu mempengaruhi karena kita anak milenial, jadinya kita suka serba instan. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang harus saya penuhi gizi dari anak tersebut selain ada makanan instan tersebut. Selanjutnya pemenuhan gizi akan dilanjutkan Mbak. Tapi kesemuanya gitu. Pemenuhan gizi itu harus diberikan ke anak itu anak 8 bulan ya. Salah satunya stunting. Pemenuhan gizi ini kalau dari kecil anak itu tidak diberikan gizi seimbang seperti protein, karbohidrat dan lain sebagainya, itu anak nanti akan berpengaruh di kedewasaannya nanti. Mungkin kayak anak jadi kecerdasannya kurang atau fisiknya agak bermasalah. Terus makanan gizi yang seimbang itu mengandung 3 fungsi utama. Yang pertama niku sebagai sumber tenaga. Sebagai sumber tenaga itu seperti karbohidrat, umbi-umbian, nasi, dan sebagainya. Untuk yang kedua niku sumber pengatur niku seperti vitamin dan mineral niku terkandung dalam sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga niku makanan niku sebagai sumber pembangun atau protein niku contohnya tahu, tempe, protein hewani, protein nabati. Kemudian kesehatan itu sangat penting untuk diperhatikan sejak dini agar anak itu tetap sehat untuk kedepannya.
Nah, apabila anak mendapatkan gizi yang seimbang dan sehat sejak kecil, itu akan menumbuhkan anak itu menjadi manusia yang berkualitas. Nah, selain itu, anak sehat itu, anak kan nanti kalau sekolah nanti kayak mudah menyerap pelajaran, terus nggih dalam komunikasi dengan lingkungan sekitar, dengan orang tua niku nggih baik. Kemudian dalam bertumbuh kembang dengan mungkin main-main sama temannya niku nggih gampangan tuh nggih mboten gangguan. Misalnya Iki ganggu kancane ya kayak gini. Iya. kemudian Ngapa ora gas? protein itu paling penting ya ibu-ibu, karena protein itu ya sangat mempengaruhi. Sama ini, kalau biasanya kan ada anak yang kelihatan kulitnya keriput atau kulitnya kurang glowing atau apa, biasanya kurang protein. Jadi dilihat dari segi kulit, dari sarapan mata. Itu yang itu. Bisa tuh. Oh iya enggak. Kami sudah tutup. Kalau misalnya ada pertanyaan, ibu boleh monggo tanya. Oh, situ saya ditakon apa mawon masalah kesehatan anak. Kalau sintan protein ke apa toh, ngono toh, jangan ngono. Aku lagi mbak. Sayur-sayuran. Nah, kalau anak usia berapa dikasih anu itu mbak sayur-sayuran hijau-hijauan tuh umurnya berapa? 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Jadi tidak Kan dikasih 6 bulan kan dikasih sun. itu loh, kalau ditambah sayur-sayuran itu masa umur berapa? Ya umur 8 itu. Umur 8 bulan. Yang dijawab Mbak piye? Jawab Mbak. Kalau Kan misal mbak saya Empasi. ngomong yo Sampai asin. pendamping Serang sasi 6 bulan ke dideblek atas. 6 bulan ke bawah itu susu, tapi pada saat empasi terkadang kita dikasih sayur kayak gitu, tapi kata dokter saya pernah tidak, kadang ada bayi yang boleh, kadang ada bayi yang tidak, ya pencernaannya belum kuat, ya pencernaannya kadang Paling nungguan. Anak sun sereal mbak, makanan siap misalnya saji. tambah anak ini baru umur 6 bulan, saya kasih pisang, misalnya kok arep buang itu angel itu loh, itu dikasih apa ya? Ya, kan belum boleh. boleh Itu aturannya belum boleh. Anak pisang atau Mbak Mas Reto. Kan aku ini orang Jawa ya, jelas dicekel kok itu banyak anaknya lagi sini sulit, anu buang itu sulit, kasihan. Kepayan. Oh iya. Berarti belum boleh. Ya, Baik. Ini yang nangkram gitu minyak sise. Kayak apa-apa. nasi apa kekebalan itu barang asih. Andra. Berarti 6 bulan. Mas Gemuk Rie. saya mau tanya lagi. Ini nangis, panas gitu ya. Seandainya nggak boleh itu ada penghalangannya, misalnya ada imunisasi gitu. nggak boleh gimana itu Maksudnya imunisasi seandainya nggak diimunisasi itu ada keluhan Pas apa? panas nggak boleh. Pas panas nggak boleh. kuwi kan dari imunisasi terus panas lah kuwi kan efeknya Bode efek dari imunisasi Misalnya kan nggak diperbolehkan imunisasi lagi, gitu loh, kasihan gitu loh. kan nangis ya to karepe Karena ini karena diimunisasi nangis. masa Imunisasi ternyata diimunisasi. kok akhirnya burine
Akhirnya kesehatan yang burine gitu. Oh, kan itu mencegah penyakit tadi. Nah, harus lo diimunisasi. Itu harus diimunisasi. Imunisasi wajib. Kedua, ketiga, 1, 2, 3. Enggak ada umur karo 2 tahun iki imunisasi. Harus, nek pas panas yo, Dik. Nek apa panas ora, ning kan nek bar imunisasi panas kuwi efeke imunisasi. Ngono, Dik. Barenge Nah, jadi di sini kita mau sosialisasi tentang co-parenting sama pemenuhan gizi untuk anak. Nah, kita itu akan menjelaskan co-parenting itu apa. Jadi parenting itu bahasa Indonesianya pengasuhan. Nah, itu kan biasa dilakukan oleh pendidik, terus orang tua, nenek, kakek seperti itu. Biasanya kalau misalnya satu rumah dengan nenek kakek. Nah, kalau co-parenting itu sendiri kerjasama antara anggota keluarga untuk mengasuh seorang anak. Jadi untuk mengasuh seorang anak itu harus dibicarakan dengan satu keluarga, karena biasanya setiap orang itu mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Nah, kadang tuh anak kan nanya ke ayah aku boleh ini nggak boleh, tapi ternyata sama ibunya nggak boleh. Nah, itu kan nanti akan membuat anak ini bingung, saya harus mengacu yang mana. Nah, jadi itu harus mengacu satu prinsip, sehingga harus adanya co-parenting atau kerjasama pengasuhan terhadap anak. Selain itu sub-subnya parenting itu yang paling utama adalah pemenuhan gizi, karena pemenuhan gizi sendiri itu untuk perkembangan anak itu sendiri. Jadi makanan itu sangat berpengaruh pada perilaku anak, emosi anak, psikologi anak, seperti itu. Ada satu sumber dari jurnal itu, biasanya anak yang banyak makan manis. Nah, banyak makan manis itu biasanya lebih banyak aktif gitu, hiperaktif. Jadi ibu ayahnya jadi sering susah untuk mengontrolnya, sehingga kita itu juga harus tahu bagaimana sih kadar-kadar yang harus kita penuhi gizinya ke anak agar anak itu bisa dikontrol perkembangannya dan bisa dikontrol emosi atau psikologisnya sendiri. Nah, sekarang ini nanti kita mau memasak untuk pemenuhan gizi anak. Masaknya itu simpel karena di era zaman sekarang ini kan bapak ibu kan bekerja ya, jadi masaknya tuh simpel tapi sehat dan gizinya itu seimbang, harus ada protein, sayur, dan karbohidratnya juga. Nah, ini kita mau memasak bersama nih bapak ibu untuk memasak bekal yang sederhana. Nah, seperti itu kita akan memasak dua menu. Yang pertama itu kimbap atau bahasa Indonesianya itu sushi, apa ya, kayak itu dibalut rumput laut. Nah, yang kedua itu puding wortel. Jadi sehat dan praktis seperti itu. Sudah. Dalam kegiatan ini, kami akan mempraktikkan cara membuat bekal yang sehat untuk anak. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melakukannya bersama anak. Di sini untuk alas ada daun pisang, kemudian paling bawah itu ada nori, ada nasi, dan di atasnya nasi bisa diberi wortel yang sudah direbus. Kemudian selain wortel diberi juga kornet yang sudah digoreng sebelumnya. Setelah disusun dengan rapi, gulung nasi tersebut menggunakan bantuan daun pisang hingga rapi seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, dalam kegiatan ini orang tua mempraktikkan bagaimana cara membuat bekal yang sehat untuk anak-anaknya. Selamat menyaksikan.